Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog kami lagi. Kita tidak mengajarkan, menggurui, mendikte, semata-mata untuk mengingatkan, mengajak agar kita selalu taat, patuh, tunduk, takut pada Allah. Kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya, ajarannya yang sempurna, makhluk yang suci, yang sederhana, kaya dan gak sombong. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alih. Sahabat, kawan, insya Allah kita bertemu lagi di surganya Allah. Di padang mahsyar kita berkumpul di haudnya Kanjeng Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk vlog kali ini kita ingin berbagi suatu hari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terenyuh hatinya, menangis, terseduh-seduh. Dan Rasulullah bertanya, "Kenapa ya wahai sahabatku?" Umar menjawab, "Aku sangat sedih. Aku tidak tega melihat engkau di rumahmu yang begitu sederhana, tidak ada apa-apa, cuma sehelai pakaian, tidur di atas lantai, beralaskan pelepah kurma, dan bantalnya itu batu bata." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau adalah pemimpin, raja, sultan, dan engkau menguasai semua jazirah Arab sekitarnya. Tapi kenapa engkau begitu sederhana? Kenapa engkau hidup seperti tersiksa?" Rasulullah tersenyum dan menjawab apa yang udah diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hidup itu cuma sementara. Jangan kita bersedih karena hidup itu hanya terminal, datang dan pergi. Kita tidak usah cinta dunia, tidak usah hidup bermewah-mewah seperti raja di Roma dan sebagainya atau Konstantinopel, karena semua itu hanya sementara, fana. Kehidupan sesungguhnya adalah setelah kita mati nanti, kita kembali ke surga, kampung halaman kita. Dan Umar menangis. Sobat, apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini semua titipan. Sama seperti tukang parkir. Ada mobil mewah, mobil bagus, mobil yang canggih, modern, dan dia ikhlas. Ada mobil parkir, ada mobil pergi. Sama seperti apa yang kita miliki, semua itu titipan. Dari kedua orang tua, saudara kandung, suami atau istri, atau ipar, atau mantu, atau mertua, atau anak, atau apapun yang kita miliki, semua titipan. Suatu hari Nabi Allah Ibrahim menantikan keturunan atau anak. Lahirlah Nabiullah Ismail. Karena sangat cintanya dia kepada Ismail, suatu hari Allah memberikan perintah, "Sembelihlah anakmu itu." Nangislah Ibrahim, udah berpuluh-puluh tahun menunggu anaknya, tapi malah minta disembelih oleh Allah. Itu ujian. Ujian untuk apa? Bersyukur dan bersabar. Lihat jawaban anaknya Nabi Ibrahim, Nabiullah Ismail. "Ayah, apabila ini adalah mimpi yang Allah berikan agar engkau menyembelih aku, lakukan. Karena perintah Allah." Karena saking cintanya Ibrahim pada Ismail, maka Allah uji.
Makanya kita kalau cinta pada sesuatu, Allah akan uji. Ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Nabiullah Ismail dan Allah menggantikan kepala atau tubuh Ismail dengan sebaik-baik domba, maka kita setiap bulan Zulhijjah kita melakukan kurban untuk mengingat peristiwa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Oleh karenanya apapun yang Allah perintahkan harus kita jalankan. Jadi jangan sampai kita terlalu cinta akhirnya kita lupa Allah. Allah sangat iri dan Allah sangat jealous apabila ada hambanya, makhluk ciptaannya mencintai selain Dia. Oleh karenanya apa yang kita miliki kita harus selalu ingat semua itu hanya titipan dan itu tidak boleh kita cinta lebih dari cinta kita pada Allah. Semoga bermanfaat dan kita belajar, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu semua peristiwa, sejarah, cerita yang mana pembelajaran kehidupan. Jadi hidup itu ya gitu-gitu aja, tetapi bagaimana how to-nya, bagaimana kita menyikapi reaksi kita kepada kehidupan itu. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi makhluk yang lain. Oleh karenanya kita jadikan hidup ini hidup untuk beribadah pada Allah, hidup yang bermanfaat buat sesama semampu kita. Kita bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan tenaga, kita bantu pikiran dan sebagainya. Jangan sampai kita hidup seperti orang mati, hidup segan mati tak mau. Karena sesungguhnya apabila kita tidak berbuat untuk orang lain, sama seperti hidup kita seperti binatang. Sedangkan binatang tumbuhan aja masih bermanfaat. Walaupun tumbuhan itu contoh pohon mangga dilempari, dilukai, tetap dia memberikan manfaat. Sama juga seperti hewan. Tapi hewan yang halal ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita memakan hewan yang haram. Maka belajarlah, belajar fikih, belajar agama, belajar syariat, tauhid dan sebagainya. Sebaik-baik ilmu yang kita bisa tanamkan kepada anak cucu kita, istri kita, keluarga kita adalah tauhid dulu. Dengan tauhid yang bagus, maka akhlak itu akan tumbuh. Ketika tauhid dan akhlak dan adab itu ada, maka ilmu itu akan bisa diseimbangkan. Tapi kalau kita mendahulukan dengan ilmu pengetahuan, tauhid, akhlak, adab itu tidak ada, maka anak cucu keluarga kita akan simpang, akan salah jalan. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang benar, hanya Allah tempat kita bersandar. Kita makhluk yang hina, yang fakir, yang miskin, banyak dosa. Kita tiap hari, tiap saat berzikir pada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.